Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bisnis usaha yang bernama Edu Mini Kaya Pengetahuan. Anggota kelompok kami, saya Lindria Nova, saya Hamidah Muspita, saya Karina Amelia, saya Yuni Tias, saya Nefitria Nyandami. Ini adalah website dari usaha yang dirancang oleh kelompok 5 dengan alamat website Edu Minibook Web ID. Nah, ini adalah halaman utama yaitu beranda. Di sini ada cover dari website kami, tertera nama usaha kami Edu Minibook, buku kurikulum SD lengkap, terpercaya dan berkualitas. Lanjut, ini ada contoh-contoh produknya. Lalu kemudian kita bergulir ke bawah, kita akan menemukan siapa kami dari usaha kami tersebut. Kita kenalkan dulu, ada 9 buku seri. Lalu ada kenali lebih lanjut buat kalian yang baru mengenali website kami. Nah, di sini ada profil usaha website kami berkait tentang Edu Minibook, ada moto terkait belajar menyenangkan, memahami dengan mudah. Setiap halaman dirancang agar anak dapat belajar satu konsep dalam 5 menit. Lalu ada latar belakang usaha yang bisa dibaca, lalu ada visi misi dari usaha kami, dan ada nilai produk yang kami jual, tentunya edukatif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berkualitas dan ramah anak. Berikutnya ada moto dan komitmen kami. Lalu ada sasaran pengguna untuk siswa sekolah dasar, untuk guru dan orang tua serta komunitas dan lembaga pendidikan. Berikutnya yaitu ada keunggulan dari Edu Minibook. Di sini tertera bagi pembeli untuk meyakinkan para pembeli agar membeli produk kami. Berikutnya ada produk, kita ke halaman produk. Di sini ada produk kami yaitu ada buku Minibook IPS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, lalu ada matematika kelas 1, kelas 2, kelas 3, lalu ada buku mini bahasa Inggris kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang tertera harganya juga. Lalu ada paket Edu Minibook sekolah, ini program kami yang akan datang. Berikutnya yaitu ada layanan. Di sini ada layanan media pembelajaran kreatif, layanan pemesanan, pelatihan edukator, dan program pembelajaran yang akan kami gagas untuk kedepannya. Lalu di beranda kita bergulir ke bawah, next. Nah, ini produk ya, sudah tadi. Terus jika ada pertanyaan, kita bisa mengobrol di sini melalui WhatsApp, email, dan Instagram. Nah, di sini kita bisa chat admin. Ya, langsung muncul ke WhatsApp. Ya, pokoknya seperti itu ya. Nanti bisa langsung klik by WhatsApp app ke admin sama admin Wita. Nah, ini juga udah. Nah, ini gambaran dari website kami terkait usaha Edu Minibook kelompok 5. Nah, sekian dari kelompok 5. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi cari buku kurikulum sekolah dasar yang lengkap, terpercaya, dan berkualitas buat si kecil? Yuk kenalan sama Edu Minibook. Di sini belajar jadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Buku-bukunya diisi dengan full color, materinya ringkas dan gampang dipahami dalam waktu singkat. Dilengkapi dengan QR code digital untuk materi tambahan, dan yang paling penting ramah anak karena menggunakan kertas bebas racun atau non-toksik. Edu Minibook punya banyak pilihan materi seru mulai dari minibook IPS, matematika hingga bahasa Inggris kelas 1 sampai kelas 3 SD. Bukan cuma menyediakan buku edukatif, Edu Minibook juga menghadirkan media pembelajaran kreatif lainnya seperti poster interaktif, flashcard, dan worksheet bergambar. Ada juga program pelatihan untuk para guru edukator serta program pembelajaran terstruktur untuk anak. Terpercaya dan berkualitas buat si kecil. Yuk kenalan sama Edu Minibook. Di sini belajar jadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Buku-bukunya diisi dengan full color, materinya ringkas dan gampang dipahami dalam waktu singkat. Baik, ada latar belakang dan peluang bisnis. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah dasar masih cenderung bersifat konvensional atau hanya berpusat pada guru. Metode cara yang dominan serta penggunaan media yang terbatas menyebabkan siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip kurikulum yang ada atau prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran harus
berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, di usaha kali ini, Edu Minibook ini menyediakan usaha dalam bidang pendidikan yang berfokus pada pengembangan media pembelajaran berupa buku mini edukatif untuk siswa sekolah dasar. Produk kami dirancang untuk membantu peserta didik atau siswa memahami materi pembelajaran secara lebih mudah, menarik, dan menyenangkan melalui menyajikan materi yang ringkas, ilustratif, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi siswa juga mudah untuk mempelajarinya karena banyak sekali ilustrasi atau animasi yang memudahkan mereka untuk belajar. Edu Minibook ini hadir sebagai solusi pembelajaran inovatif yang mendukung peningkatan literasi, numerasi, dan juga keterampilan belajar siswa melalui media yang praktis dan mudah digunakan di sekolah maupun di rumah. Baik, ada identitas usaha kami di sini adalah nama usahanya sudah dipastikan Edu Minibook atau buku kecil kait pengetahuan, yaitu dengan tagline belajar lebih mudah, belajar lebih seru, dan lebih pintar. Di sini jenis produknya adalah media pembelajaran cetak dan digital, jadi ada buku cetaknya dan juga e-book atau buku digitalnya. Lalu ada segmen pasarnya itu kami memulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SD terlebih dahulu, karena biasanya kelas 1 sampai kelas 3 yang kurang fokus akan belajar terhadap buku, apalagi buku-buku besar. Lalu ada orang tua atau wali murid tentunya, lalu guru SD. Nah, pembelajarannya sendiri kita mengambil 3 pembelajaran yang paling krusial di SD, yaitu ada IPAS, matematika, dan juga bahasa Inggris sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, wilayah nasionalnya ada di Bekasi dan sekitarnya untuk fase awal, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi khususnya kita. Di Jawa Barat itu fase pengembangan dan melaju kepada fase pengembangan selanjutnya itu di nasional. Nah, media pembelajarannya ada marketplace, ada website, dan di Shopee, dan media sosial juga di TikTok, Instagram. Direct sellingnya ke sekolah-sekolah, jadi nanti kita akan mengunjungi sekolah untuk bekerja sama. Nah, untuk usaha ini UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pendidikan. Oke, visi dan misi Edu Minibook, visinya itu menjadi penyedia media pembelajaran cetak inovatif terkemuka di Indonesia yang mendukung peningkatan kualitas, literasi, numerasi, dan kompetensi akademik siswa sekolah dasar melalui produk Minibook yang kreatif, berkualitas, dan terjangkau. Misi dari usaha kita yang pertama yaitu ada mengembangkan produk media pembelajaran Minibook yang selaras dengan kurikulum Merdeka dan kebutuhan aktual siswa sekolah dasar kelas 1 sampai dengan 3. Yang kedua yaitu menyajikan konten akademik mata pelajaran IPAS, matematika, dan bahasa Inggris secara visual, ringkas, dan mudah dipahami oleh anak usia 6-9 tahun. Yang ketiga yaitu menjadikan belajar menyenangkan melalui pendekatan visual dan interaktif. Yang keempat yaitu ada memproduksi Minibook dengan standar kualitas cetak yang tinggi, namun dengan harga yang terjangkau dan aksesibilitas produk bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima yaitu mendistribusikan produk secara luas melalui berbagai kanal penjualan daring dan luring untuk menjangkau target pasar di seluruh Indonesia. Yang keenam yaitu ada berkontribusi aktif dalam gerakan penguatan literasi dan numerasi nasional melalui penyediaan media belajar yang inovatif dan bermutu. Yang ketujuh yaitu membangun kemitraan strategis dengan sekolah, lembaga pendidikan, dan komunitas orang tua dalam rangka memperluas dampak positif produk terhadap kualitas pembelajaran. Di sini ada nilai-nilai perusahaan Edu Minibook. Yang pertama itu ada kualitas. Setiap buku harus lulus standar konten dan desain tertinggi. Yang kedua ada kreativitas, selalu berinovasi dalam penyajian materi. Yang ketiga ada integritas, konten orisinal, tidak plagiat, menghormati hak cipta. Yang keempat ada aksesibilitas, produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang terakhir ada keberlanjutan, bisnis yang ramah lingkungan dan sosial, bertanggung jawab sosial. Nah, di sini ada tujuan usaha. Tujuan pendirian usaha Edu Minibook dirumuskan secara smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Sebagai berikut, yang pertama ada jangka pendek yaitu 0 sampai 6 bulan. Menyelesaikan pengembangan konten dan desain Minibook untuk seluruh mata pelajaran IPAS, matematika, bahasa Inggris kelas 1 sampai 3 SD. Yang selanjutnya memproduksi batch pertama Minibook sebanyak 500 eksemplar per judul. Selanjutnya meluncurkan toko online di Tokopedia dan Shopee serta akun media sosial usaha. Selanjutnya mencapai penjualan minimal 200 eksemplar pada bulan pertama. Yang kedua jangka menengah 6 sampai 18 bulan. Memperluas jangkauan distribusi ke sekolah-sekolah SD di wilayah Bekasi, Karawang, dan Depok.
masuk pasar distribusi nasional. Selanjutnya mengembangkan varian produk baru minibook tematik, flashcard, dan worksheet. Ekspansi ke kelas 4 sampai 6 SD, 9 judul baru. Selanjutnya mencapai pendapatan bulanan minimal 10 juta per bulan. Membangun jaringan agen penjual, reseller di berbagai kota. Yang ketiga, jangka panjang 18 bulan sampai 3 tahun sampai 5 tahun. Meregistrasi hak kekayaan intelektual untuk seluruh produk minibook. Selanjutnya mengembangkan versi digital e-book dan aplikasi pendamping minibook. Menjadi brand media pembelajaran terpercaya di tingkat nasional. Selanjutnya menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten untuk pengadaan produk skala besar. Ekspansi ke jenjang SMP. Selanjutnya pengembangan seri bilingual premium. Yang terakhir franchise lisensi konten ke penerbit daerah dan ekspansi ke Asia Tenggara. Berikutnya itu ada deskripsi produk yang kita buat. Minibook Kayak Pengetahuan atau MBKP adalah buku pendamping belajar berformat kecil ukuran A6 yang menggabungkan pendekatan kamus visual dengan rangkuman materi akademik. Konsep ini terinspirasi dari keberhasilan pocketbook dan dictionary book yang populer di negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea, lalu dipadukan dengan kebutuhan kurikulum Indonesia. Filosofi produk kita itu belajar menyenangkan, memahami dengan mudah. Setiap halaman dirancang agar anak dapat belajar satu konsep dalam 5 menit. Lalu ada produk ini disusun dalam 2 versi utama. Yang pertama versi per kelas, tersedia untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SD, masing-masing memuat ketiga mata pelajaran IPAS, matematika, dan bahasa Inggris dalam satu buku yang terintegrasi. Yang kedua yaitu ada versi per mata pelajaran, tersedia secara terpisah untuk masing-masing mata pelajaran untuk memberikan fleksibilitas bagi pembeli yang hanya membutuhkan satu mata pelajaran tertentu. Ada spesifikasi produk. Untuk aspek ukuran, spesifikasinya itu A6 10,5 cm dikali 14,8 cm. Nah, ini alasannya karena tentu saja mudah dibawa ya, dan mudah juga untuk anak tidak membuka terlalu besar buku. Lalu ada tebalnya 20-50 halaman. Ini kita ringkas dari seluruh bab yang ada di buku Kemendikbud atau buku pembelajaran di sekolah gitu ya, agar tidak membebani siswa juga. Lalu untuk cover ada karton dengan 260 GSM. Jadi kita menggunakan kertas yang tebal, tidak mudah sobek juga, dengan laminasi glossinya untuk tahan lama dan menarik juga biar gambarnya ini tuh. Lalu isinya ada art paper dengan 100 GSM full color. Di sini dengan warna cerah tentunya kelas 1 sampai kelas 3, 6 sampai 9 tahun agar gambarnya jelas juga mudah dipahami. Lalu binding atau jenis jilidnya soft cover, hard perfect binding atau strapless atau jilid laut ya. Jadi seperti binder gitu, bisa dibolak-balik jadi agar mudah dibuka. Jenis cetaknya sudah pasti full color agar menarik dilihat anak-anak. Ilustrasinya karakter kartun edukatif ini rasional, lalu tentunya ramah anak juga. Ada fontnya, ada pemisahan harian dan rounded 12 sampai 14 gt agar mudah dibaca oleh anak. Harga jualnya dari Rp25.000 sampai Rp35.000 per eksemplar. Lalu harga ini sesuai dengan pasar agar semua kalangan dapat menjangkaunya. Lalu tentu saja kita akan aspek di SBN dalam pengajuan ke Perpusat RI ini dalam proses. Oke, berikutnya yaitu ada keunggulan kompetitif Minibook Karya Pengetahuan dibandingkan produk sejenisnya di pasaran. Yang pertama yaitu komprehensif, memuat 3 mata pelajaran sekaligus, yaitu IPAS, matematika, bahasa Inggris dalam satu buku yang terintegrasi. Yang kedua yaitu berbasis kurikulum merdeka, konten sepenuhnya selaras dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran kurikulum merdeka terkini. Yang ketiga visual dan interaktif, setiap halaman dilengkapi ilustrasi gambar berwarna yang relevan dan menarik serta elemen interaktif seperti kuis singkat dan kolom eksplorasi. Yang keempat yaitu ada nama anak menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa anak usia 6 sampai dengan 9 tahun. Yang kelima yaitu ada warna-warna cerah berdasarkan psikologi warna anak usia 6 sampai dengan 9 tahun. Yang keenam QR code di setiap bab yang menghubungkan ke video pembelajaran animasi di YouTube atau platform digital lainnya. Yang kedelapan adanya karakter masuk Ciko dan Nara yang menemani anak belajar di setiap halaman. Yang kesembilan ada stiker reward belajar mandiri 20-50 lembar buku sesuai topik sebagai motivasi anak. Yang ke-11 soal latihan berbentuk puzzle, teka-teki silang, dan permainan kata. Yang ke-12 kertas bebas racun atau non-toksik dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir tentu saja terjangkau, harga yang sangat kompetitif dibandingkan buku-buku pembelajaran sejenisnya di toko buku konvensional.
Lalu ada seri produk yang dikembangkan. Minibook karya pengetahuan akan diterbitkan dalam 9 judul buku yang mencakup 3 mata pelajaran untuk tingkatan kelas mata pelajaran IPAS. Nah, untuk mata pelajaran IPAS kelas 1 SD itu mengenal alam atau aku dan duniaku. Topik temanya itu topik diriku, keluargaku, hewan dan tumbuhan di sekitarku, cuaca lingkungan, bersih. Materi pokoknya itu anak kelas 1 di buku ini akan belajar bagian manusia, tumbuhan, dan hewan, ciri-ciri makhluk hidup, benda dan sifatnya, cuaca dan musim, lingkungan sekolah, dan rumah. Untuk IPAS kelas 2 SD dengan tema alam dan kehidupanku. Nah, jelasnya makhluk hidup, energi, benda dan sifatnya, masyarakat, teknologi sederhana itu akan dipelajari di dalam buku tersebut. Dengan materi pokoknya itu daur hidup hewan, tumbuhan, dan fungsinya, energi dan perubahannya, keberagaman lingkungan hidup, serta komunitas dan kebersamaannya. Berikutnya ada IPAS kelas 3 SD dengan tema manusia dan lingkungan bumiku yang indah. Mereka akan belajar terkait ekosistem, sumber daya alam, kewarganegaraan, gaya dan gerak, serta sejarah lokal. Materi pokoknya anak kelas 3 akan belajar sistem warga tubuh manusia yang lebih kompleks, ekosistem, sumber daya alam, keragaman budaya Indonesia, teknologi sederhana dalam kehidupan sehari. Lalu ada desain produk matematika dunia. Di sini sesuai dengan kurikulum yang ada atau kurikulum ketiga di mata pelajaran matematika kelas 1 kami ada bilangan dan operasional dasar dan hitung itu menyenangkan. Ada di tema itu topiknya ada bilangan 1 sampai 100, penjumlahan dan pengurangan bentuk bangun data, waktu dan lain dan tentunya. Nah, materi yang akan dikembangkan yaitu mengenal bilangan 1 sampai 100, penjumlahan dan pengurangan sederhana, mengenal bangun data, pengukuran panjang sederhana dan mengenal jam. Lalu untuk kelas 2 dengan tema operasi hitung dan pengukuran angka dan sahabatku dengan topik bilangan hingga 1000, rangkaian pembagian pengukuran pecahan sederhana dengan materi utama yaitu bilangan hingga 1000, penjumlahan dan pengurangan 2 sampai 3 angka, lalu ada masuk ke dalam bagian perkalian dasar, lalu satuan panjang dan berat dan pengenalan pecahan sederhana. Di tema kelas 3 ada bilangan, data dan geometri matematika hebat dengan topik bilangan hingga 10.000, kelimatan dan faktor, luas dan keliling data sederhana. Yaitu dengan materi pokok bilangan hingga 10.000, operasi hitung bilangan bulat, tentunya ada kelipatan dan faktor, geometri bangun data dan ruang, data dan diagram bentang sederhana. Seri produk yang dikembangkan Minibook karya pengetahuan akan diterbitkan dalam 9 judul buku yang mencakup 3 mata pelajaran untuk tingkatan kelas. Mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada kelas 1 itu kita akan mengeluarkan buku tentang Greetings and Introduction Hello World dengan topik Greeting Color number 1 sampai 20, terus kemudian ada animal, terus ada family member, sama simple sentence extended. Nah, materi pokoknya itu salam dan perkenalan anggota keluarga, terus ada warna, angka 1 sampai 20, nama benda di sekitar, kosakata binatang, perintah sederhana seperti classroom language. Terus yang di kelas 2 itu ada daily day atau environment let's explore. Itu topiknya yaitu my school, food, and drink, terus ada body parts, daily activities, dan describing word. Itu materi pokoknya mencakup kegiatan sehari-hari, anggota tubuh, makanan dan minuman, pakaian, hari, bulan, tahun, terus kemudian cuaca, profesi sederhana, dan kalimat simple present tense. Di kelas 3 itu tentang communication and expression English and Spencer. Topiknya itu mencakup my community, related, hobbies, simple past tense, dan reading simple stories. Itu materi pokoknya mencakup hobiku dan kegiatanku, tempat-tempat di kota, transportasi, ekspresi perasaan, kalimat perbandingan sederhana, teks deskripsi pendek, dan pengenalan simple past tense. Nah, di sini ada analisis pasar. Produk Minibook karya pengetahuan sangat potensial karena kebutuhan media pembelajaran inovatif di SD terus meningkat, terutama untuk mendukung pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Tren pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran kreatif dan interaktif mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa secara signifikan. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum optimal menggunakan media inovatif dan cenderung menggunakan metode konvensional sehingga membuka peluang besar bagi produk seperti Minibook. Nah, di sini ada target pasar. Target pasar utama, primary target market. Siswa kelas 1 sampai 3 SD dan orang tua mereka di kota-kota besar dan menengah, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Dengan daya beli menengah ke atas, melek teknologi dan aktif di komunikasi orang tua. Yang pertama, target pasar secondary target market. Guru SD, perpustakaan sekolah, toko buku, dan platform e-commerce edukasi. Yang kedua, bimbingan belajar
bimbingan belajar bimbel yang membutuhkan modul ringkas untuk murid kelas rendah. Nah, di sini ada segmentasi pasar, segmentasi demografis, siswa kelas 1 sampai 3 SD usia 6 sampai 9 tahun pengguna langsung. Yaitu ada orang tua dengan anak usia SD, pengambil keputusan pembelian. Yang kedua, guru SD kelas 1 sampai 3, influencer dan pengguna tambahan. Yang ketiga, sekolah swasta dan bimbingan belajar institusional untuk bayar. Nah, di sini ada segmentasi geografis, yaitu prioritas utama kota-kota besar, yaitu Kota Bekasi, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Prioritas kedua yaitu kota menengah, ibu kota provinsi dan kabupaten. Selanjutnya ada jangka panjang seluruh wilayah Indonesia via distribusi online. Nah, di sini ada segmentasi psikografis, yaitu orang tua yang sadar pentingnya pendidikan berkualitas dan pengembangan akademik anak. Yang pertama ada keluarga dengan gaya hidup kelas menengah yang aktif mencari suplemen belajar anak dan gaya hidup berorientasi pendidikan, education oriented STEM. Selanjutnya ada komunikasi parenting yang aktif di media sosial. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kelebihan atau kekuatan. Yang pertama itu ada konten suara 100% dengan kurikulum merdeka. Yang kedua itu ada mencakup 3 mata pelajaran utama, 1 buku, 1 pelajaran. Yang ketiga desain visual menarik dan ramah anak. Kemudian ada harga terjangkau, desain menarik dan kompetitif. Yang kelima ada tim pengembangan berlatar belakang PGSD sebagai pakar konten. Dan yang keenam itu format kompak dan portable serta inovatif, mudah dibawa. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada model awal yang terbatas sebagai usaha UMKM. Kedua ada brand awareness masih rendah di pasar. Kapasitas produksi terbatas di fase awal, dan kapasitas distribusi masih terbatas. Belum memiliki ISBN dan legalitas penerbitan tetap. Dan yang terakhir ketergantungan pada pencetakan eksternal. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada jumlah siswa SD di Indonesia sekitar 25 juta jiwa, potensi pasar sangat besar. Yang kedua, peningkatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya media belajar tambahan. Yang ketiga, ada program gerakan literasi nasional atau GLM pemerintah yang mendukung. Yang keempat, tren belanja produk pendidikan secara online atau terus meningkat. Yang kelima, implementasi kurikulum merdeka membuka peluang produk media pembelajaran baru. Selanjutnya, keenam, potensi kemitraan dengan dinas pendidikan untuk pengadaan massal. Yang terakhir itu ada threats, ancaman. Yang pertama itu persaingan dengan penerbit besar seperti Erlangga, Yudhistira, dan Grafindo yang memiliki brand kuat. Yang kedua, maraknya konten belajar digital gratis seperti YouTube, aplikasi edukatif yang menjadi substitusi. Yang ketiga, risiko pembelajaran pengadaan. Yang ketiga, risiko pembajakan atau pengadaan ilegal produk. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku kertas dan tinta cetak. Dan yang terakhir, kemungkinan perubahan kurikulum yang memerlukan revisi konten buku secara signifikan. Pendekatan SWOT melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini ada kesimpulan, Minibook Kaya Pengetahuan merupakan produk inovatif yang relevan dalam mendukung pembelajaran siswa SD kelas 1 sampai 3 sesuai kurikulum merdeka dengan landasan teoritis kuat. Piaget, Vygotsky, media visual, literasi, dan pembelajaran inovatif sehingga efektif secara pedagogis sekaligus bernilai komersial. Secara bisnis, usaha ini layak dan menjanjikan dengan analisis SWOT yang menguntungkan proyeksi BNP bulan ke-8 sampai 10. ROI di atas 45%, serta strategi pemasaran 7P berbasis digital dan kemitraan. Selain bernilai ekonomi, produk ini juga berdampak sosial dalam meningkatkan kualitas pendidikan, literasi inovasi, serta peran orang tua sekaligus menjadi implementasi nyata kompetensi mahasiswa PGSD dalam mengintegrasikan pendidikan dan kewirausahaan. Baik, sekian pemaparan deskripsi usaha dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak. Iya.